Rahayu Sagung Dumadi, pemirsa Majapahit, Bumi Nusantara. Tepat pada tanggal 15 Juni 2025 mendapatkan undangan dari saudara kita Mas Dinus selaku spiritual Surakarta sebagai panitia penyelenggara ritual agung Satu Suro dilaksanakan jatuh pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 yang tergabung para spiritual Nusantara yang hadir berbagai daerah. Ada yang dari Jawa Timur, ada pula yang dari Jakarta, Betawi, Tangerang, Temanggung, dan pula juga ada dari Bantul, Jogja, Surakarta, dan pula juga ada dari Sragen, Purwodadi, dan juga Karanganyar, dan juga pula ada dari orang Bali. Inilah sebagai bentuk solidaritas pengukuhan kembalinya jati diri pada jejak dan ajaran leluhur kita yang telah wariskan tempat situs yang sangat bersejarah yang ada di Situs Purbakala, Planggatan, Dusun Tambak, Kelurahan Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Semoga dalam ritual nanti berjalan lancar tanpa ada kekurangan satu apapun hingga selesai. Rahayu Sagung Dumadi. Era Balikum itu menemukan dirinya sejati sebagai manifestasi sang kuasa dan itu nyambung bahwa di situ memang tempat singgahnya atau kerajaannya Batara Guru atau Dewa Sura. Dewa Sura itu kan simbol dari itu kan nanti diadakan di situ jati diri Nusantara ini kan sudah tahu entah kemana ya. Jadi kita berdoa bersama bersinergi supaya jati diri Nusantara umumnya dan khususnya jati diri tanah Jawa ini akan kembali pada kejawanya. Nah, kita nanti doa bersama bersinergi. Jadi kita nanti meditasi bersama ya, sifatnya meditasi, kita bersinergi, nanti dipimpin oleh para pemangku. Jadi nanti ada pertemuan para satuan. Jadi ibaratnya ini kan bumi itu seperti manusia. Jadi kalau manusia lagi sakit kan diperiksa, awalnya diperiksa kan obat memang seperti ya. Jadi kemarin diperiksa dulu badan dulu, terus diobati ya kayak orang sakit gitu, terus akhirnya disuntik. Nah ini penyuntikan. Nah penyuntikan itu kan akhirnya menjaga semua bagian penyuh. Jadi ibaratnya nanti akan banyak hal terjadi, penyakit akan bermusuhan dengan penyakit, artinya virus akan bermusuhan dengan virus. Nah itu maka kita jangan menjadi bagian dari penyakit itu. Jadi penyakit ya orang-orang yang kehilangan pendamping. Dari itu nanti ke depan akan banyak kejadian penyakit melawan penyakit. Artinya orang yang mempunyai kejadian
spiritualitas agar kita bisa mengendalikan itu semuanya. Nanti ini kita sambil ngobrol santai, kira-kira mungkin ada apa yang perlu dipertanyakan dari sedulur semuanya, monggo. Nanti ini kita sambil, karena waktunya kan terburu ya, nanti acara dimulai jam 11:30. Ini nanti ada hidangan buat ibu biar ada energi nanti kalau nanti pas doa di sana. Benar. Gue sederek-sederek gue pilih ada yang dipertanyakan. Bebas, ini acaranya santai, jangan tegang. Monggo disekitaken didaharuin. Tahun itu tak merumiin aku itu. Merasa asing dengan situs Planggatan, ono situs Planggatan. Saya sendiri juga dulu belum tahu ya. Kalau di video ya setelah hanya meninggalkan air rumah itu peristiwa jadi di situ itu ada sebuah kerajaan kalau secara dimensi astralnya, jadi memang ada suatu dimensi yang di situ masih disebut, jadi hanya orang yang berhati bersih yang memiliki dimensi. Karena memang Mahindra itu artinya yang maha, diambil dari kata maha. Indra, maha itu kan agung atau paling. Indra itu kan raja, bukan raja yang agung artinya. Makanya kan Gunung Lawu itu kan sebenarnya namanya Ukir Mahindra. Ukir itu gunung, Mahindra itu raja yang agung, yang artinya rajanya Hyun. Jadi Gunung Lawu ini raja dari gunung yang ada di Pulau Jawa.
kan Nusantara. Jadi kalau Gunung Lawu itu sudah memberikan komando, jadi semua gunung-gunung berapi yang ada di Pulau Jawa ini hanya menunggu perintah dari rajanya gunung. Ya, rajanya gunung itu ya yang melaksanakan ya Sang Hyang Jagat Dirinata. Makanya saya biasa ngomong pelan jadi gak bisa. Apa? Ya Bukit Rumahim, saya itu kan rajanya gunung, dan itu kan rajanya dari Gunung Lawu itu adalah Sang Hyang Jagat Dirinata. Sang Hyang Jagat Dirinata kan diri artinya kan gunung, nata artinya yang menata, yang berkuasa menata gunung. Makanya kan itu merupakan nama lain dari Dewa Siwa atau Batara Gunung. Nah makanya yang menggerakkan bumi ini kan inti bumi yang disebut manik maya atau manik bumi. Jadi inti bumi itu dewanya disebut Dewa Siwa atau Batara Gunung atau Manik Moyo. Makanya kan ada 3 sosok ya dari putra Sepuh yang tunggal itu Manik Moyo, Ismoyo, Tejomoyo. Jadi bumi itu seperti gambaran otak kanan dan otak kiri. Nah, otak Katulistiwa bagian selatan atau kanan kan bumi kan ibarat kita menghadap ke timur ya. Jadi bagian Katulistiwa bagian selatan itu ibaratnya otak kanan. Otak kanan itu kan cenderung spiritualitas. Terus otak kiri cenderung Toyong nggih. ya toyone mungkin kayak gini. Sepasang burung merpati kan simbol jati diri, simbol roh kudus atau nur cahya. Jadi kita kembali pada jati diri kita nanti kan setelah selesai doa nanti itu akan jadi istilahnya jati diri yang selama ini kita jati diri kita yang selama ini dibebaskan ya jati diri yang bebas karena selama ini kita telah turun bisa ngapa-ngapain karena oleh keadaan jadi Sang Hyang Jagat Dirinata ini kan yang menata semua itu. Terus juga disebut Sang Hyang Pratingkah. Jadi Pratingkah itu segala tingkah manusia, segala perbuatan manusia di bawah penataan dari Sang Hyang Jagat Dirinata atau Sang Hyang Pratingkah. Karena kan ketika Dewa Siwa ini mulai bekerja, berarti kan ada sesuatu hal yang harus diperbaiki, harus namanya dilakukan, diperbaikan dengan cara melakukan segala sesuatu yang tidak bersinggungan dengan nanti seperti saya bilang tadi, ini sebenarnya makanya kan acara ritual biasanya di siang hari. Karena kan simbolnya Majapahit kan Surya Majapahit yang misalnya bagian utara itu bagian timur laut itu kan
toilet, sinar tampak, terus inframerah. Itu kan nanti membuat ini, dan ini akan bekerja semakin lebih kuat untuk proses penyembuhan, karena ya jalan satu-satunya kita yang akan melaksanakan nanti dulu kita mulai aktif, dan itu bukan suatu bencana, tapi memang ini sedang mengalami dan melaksanakan penyembuhan agar kondisi lebih seimbang lagi. Maka dari itu kan tadi saya bilang bahwa kalau namanya orang disuntikkan Pak, sama saja itu kan memasukkan virus ya, untuk melawan virus ya, sama aja mungkin nanti akan kejadian banyak orang berkebunan penyakit melawan penyakit. Maka kita jangan menjadi agar tidak terjadi peperangan sama penyakit kan gitu kan. Karena kita harus bisa berlindung di dalam diri yang cinta kasih dan kemudian kalau kita dipandu jadi kalau sing waras nyawa ini jadi Manik Moyo, Ismoyo, Jawa tadi Manik Moyo itu ibu, Ismoyo itu ya yang Semar itu penguasa Katulistiwa bagian selatan atau kota kanan, cenderung kota kanan. Jawa itu cenderung kota kiri atau Katulistiwa bagian utara. Maka dari itu di sini condong intelektual, di sini condong spiritual. Makanya kan kalau di bawah yang itu kayak itu Padi Wabruk, nah itu sebenarnya Wabruk. Saya itu awalnya kepengen apa namanya melu rojo-rojo tanah segar ya, tanah segar itu negara-negara yang di bagian Katolik bagian kepala. Karena kan orang Katolik yang bermula cenderung intelektual, hal yang nyata gitu. Kalau Jawa ini kan Katolik, tapi ada sedikit condong ke selatan atau utara kanan. Karena orang Jawa cenderung yang spiritual. Makanya kan orang pada ini ya kok Jomoyo, Manik Moyo, kok Ismoyo, aslinya artinya opo itu kan. Karena dalam pewayangan itu kan biasa ya, harus kita kupas, kita pelajari. Jadi ketika kita melaksanakan tugas-tugas alam harus tahu sistem alam itu kayak apa. Dulu kita tidak paham tentang itu, dan di apa yang diterapkan dalam cerita pewayangan dengan filosofi karena pewayangan itu sangat karya-karya seni yang sangat menggunakan filosofi dari bentuk wayang, dari bentuk wajahnya, dari fisik-fisiknya wayang itu mempunyai arti. Jadi mempelajari wayang itu benar-benar mempunyai daya pemahaman filosofi yang sangat ya. Dari itu kita harus kadang-kadang apa namanya kita melatih spiritual kan bisa melatih spiritual. Dan ini kan dulu yang nggak tahu apa-apa dari mengolah itu dan mengalami wayang itu karena rasa penasaran itu ya. Jadi malam-malam makin lama akhirnya tahu dan itu harus apa ya dijalani dengan ilmu rasa nyata, tidak hanya kita belajar di rumah. Misalkan kita doa di rumah, dan kita berdoa lokasi misalkan ke pelanggaran itu rasanya bisa kalau kita terjun di lapangan langsung. Jadi dia merasakan apa juga tidak hanya itu berangan-angan gitu. Jadi terjun langsung. Ya mungkin ada yang guru yang mau dipertanyakan apa kok jadi acara nih tamu gitu.
yang masih hidup, masih sembuh dengan adanya acara ini. Ya, kita nanti doa itu tahu dan maksud diadakan acara kegiatan itu paham. Jadi apa yang kita ungkapkan adalah bentuk energi itu tersampai ke sana, dan kita membangun energi bersinergi, kita hening bareng. Istilah ini kita itu lagi berkayangan meminta apa yang namanya keadilan ibaratnya kan gitu. Karena memang zaman sekarang sudah dikuasai oleh orang-orang yang itu tadi namanya yang semua waras dianggap dan mewaraskan zamannya sudah kehilangan jati diri. Nah ini kan karena waktunya itu kan mepet, nanti kan kita jam 11 mulai jalan-jalan sama masalah kalau misalkan sampai jalan kaki naik motor apa nanti naik ke situs itu ke kanan itu berdah sebelum situs itu ke kanan ada lapangan depan. Soalnya kan di Pelanggaran sendiri kan tidak ada tempat untuk parkir. Tapi kalau yang ini jalan, kalau saat sendiri kan jalan kaki dan jalan bareng-bareng sama menikmati suasana alam. Nanti sebelum kita ke sana ini ada kita makan dulu, kita baru di sana. Karena ini kan untuk membangkitkan, jadi roda ini akan semakin dinaikkan. Nah ini yang disebut cokro pandi, cokro kan roda. Nah pembunuhan ini kan ya itu kan pembersihan lagi, maka harus diaktifkan dari ini. Jadi kerjasama dan mati ini sangat banyak. Makanya disebut sang yang perhatikan. Sang yang perhatikan itu yang menggerakkan jagat ini. Tidak mau berusaha kita baru tergantung pada sang yang jagat perhatikan itu. Sang yang jagat perhatikan itu nama lain dari Dewa Siwa kepada Lagu atau sang yang jagat bintang. Jadi dengan itu karena titik portalnya dari Batara dulu ada di sini. Makanya di Pelanggaran ini bentuknya tidak berbeda dengan Kerajaan. Dengan kalau pernah ke Kerajaan ke Pelanggaran, bentuknya agak jauh beda. Sama-sama di sini ada nanti kalau di sana ya, saya tidak menyediakan tiket langsung ke tanah biar energi kita menyatu dengan alam. Nah di sana kan ada rumput, terus nanti jangan sampai di bebatuan itu. Jadi di video kita nanti gambaran dipenuhi oleh tanah dari Cina. Ini ada dari gabungan dari mungkin oleh Pak Mardi. Pak Mardi cuma pergi dan saya jadi donor darahnya dari Pak Mardi. Aku sambil mendengarkan penjelasan kita menikmati dengan makan. Perkenalkan Pak Dino sama Mas Din. Mas Dino sama Mugi Rahayu sama
ingkang kawula hormati. Jadi boten pantes Ramadan mriki ingkang paling wekdal sak saged-saged kula ngaturaken gimana buat kadang sedayanipun kita sampun ngestantunaken budayane tiyang Jawi, budayane Bapak Swantoro, berbeda kalau awal sampun dipunjak beliau agak tergerus yang katon mawon sakniki etika kanjengipun lare-lare ibu pun rada tergerus zaman dunia mulai niku enten ping 10 enggak melalui dari lapangan ini Ibu sewu Bopo juga saya ingin buatan oke enten yang sekolah dan adik dalam langsung berbeda ya berlaku itu terberusipun budaya pun luhur terus mau dipun tingkatkan dipun ajari putra ya anak-anak lo panjenengan sami agate leluhur awake dhewe piye itu kan kehidupan sehari-hari. Lalu ini engkang hubunganipun kaliyan alam menika mesti semua sampun pono ing pangwastanipun. Kula menika jelas sing penting niku hubungan kita kaliyan alam. Hubungan kali Gusti ingkang mulia hubungan ingkang harmonis kali sesaminipun gesang niku tegak harmonis tegak seimbang saudara mawon hubungan kita kaliyan alam menika menawi boten seimbang alam menika menawi murka berarti pun apa to dandane awake dhewe sakniki pun ibarate keseimbangan alam menika pun kathah sing rusak ibarate napa zaman alit kula rumiyin mbah kula nipun nebang ayu niku berkali ambruk tengah itu dijebloki godhong utama niku pun ditutup jadi kula juga hubungan kali alam iki selenggarake kanggo kesejahteraan manusia kanggo tak gunake ning zona dulu maksudnya zaman ini agak berapa kayu dagel itu itang urip itu menemukan yang kue ngepot siji zona dulu siji maksudnya memarkan keseimbangan jadi hubungan manusia dengan alam. Saya Pak Marti. Iya. Karena ini dengan alam itu dari berbagai negara. Oh, kata engkang tentang bahasa Jawa. Oh. Bahasa ini karena semua tapi juga Nusantara belum pernah pergi. Oh iya tahu Betawi matur nuwun terima kasih semua sudah menyatu dalam bingkai Nusantara yang paling pokok hubungan kita dengan alam hubungan harmonis dengan manusia
satu dengan yang lain itu harus diharmonis juga. Contohnya ya gimana ya, kalau kita bertetangga itu yang penting, yang paling pokok, kita jangan berprasangka buruk pada tetangga. Pokok yang contoh yang paling dasar, tetangga kita dapat beli mobil, hati kita itu mesti dapat warisan, itu mesti cari pesugihan, itu prasangka jadi menjadikan tidak harmonisnya hubungan kita dengan manusia. Yang lebih pokok lagi hubungan manusia dengan Tuhannya. Terlepas dari agama apapun yang kita anut, yang penting kita sebagai manusia itu ciptaan dari Tuhan. Itu perantara kita, orang tua. Walaupun kita pinterir undul langit ya Pak, jangan sekali-kali kita melupakan orang tua. Adanya kita dilahirkan ini jasa orang tua. Ya sudah apa-apa, pinternya seperti apa, itu orang tua wajib kita hormati. Yang selanjutnya Bapak Ibu saudara semuanya, itu antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, itu kalau Jawa itu diimplementasikan, dijalankan oleh budi ati lawan pakarti. Itu harus seimbang juga selaras. Ati lati pakarti, hati pembicaraan omongan dan pikiran itu harus selaras. Ya itu tadi yang saya contohkan. Yang kalau tangganya, yang ada tetangga yang berhasil kita iri, penyakitnya hati. Yang jalur tentrem, makin tentrem, hilang kata semua itu. Ini saya juga bingung mas apa yang harus saya katakan. Pada intinya kita berdoa bersama, meminta mohon restu Gusti Kang Moho Kawoso di dalam ajaran di pewayangan Sang Hyang Jagat Wirinoto, Sang Hyang Jagat Pratingkah Sang Dato Guru, sudah dijelaskan karena Sang Dato Guru punya dua saudara, Sang Ismoyo sama Sang Tejomoyo. Ini pewayangan antara Dato Guru, Sang Hyang Semar, Sang Hyang Togok. Itu yang sudah dijelaskan, banyak sekali. Saya malah belum nyampe ke situ. Saya masih nol dalam spiritual kan. Saya ingin mundur alur. Jangan kita semua berbagi, ya. Ada yang istilahnya kita sama. Ya saya kira itu saja Mas. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Ya namanya wong Jawa yen konsoro Melayu untuk mrengkoni untuk kagok, aku nggak maaf ya sebenarnya ya turbo mendak
sirna mugi rahayu 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 sakum dumadi. Matur sembahun Pak Abdi atas waktunya dan memberikan banyak pencerahan yang sangat berarti buat kami semuanya. Semoga kita semua menjadi pribadi yang tetap memegang budi pekerti. Jadi segala tingkah laku kehidupan kita akan menciptakan kehidupan juga. Karena ketika kita menciptakan pribadi-pribadi yang luhur, maka bumi ini juga akan menerima kebahagiaan, kedamaian. Nah ini kan karena berhubung sudah mendekati jam 11, kita makan bersama biar ada tenaga nanti kalau kita nggak menjelaskan pikiran solusi ini nggak nah makanya kan karena ini kan pembangkitan energi, jadi kita membantu yang istilahnya mempunyai bawahan atau hasta itu kan belakang data itu kan istilahnya kinerja, ini akan melaksanakan kinerjanya dan ini sekarang seluruh mereka itu sambil santai kita makan dengan bersama-sama. Monggo nasi gatal Gimana? Boleh sedikit ya? Oke. juga kagem kita suci bobo proteki kang kenaringan asmo Candi Jule Semar. Perjalanan waktu tempat niku menjadi nilai di masyarakat, akhirnya menjadi objek pariwisata. Akhirnya kita berikan ruang untuk berekspresi kepada seluruh masyarakat, ya nilai manfaatnya bisa lebih memiliki arti di dalam kehidupan kita. Kemudian di beberapa
teman-teman yang di sini. Ya sudah dapat kesana mungkin Bapak Balaturi monggo terjadi 24 jam di tempat kita. Kalau siang digunakan untuk wisata, kalau malam digunakan untuk doa dan meditasi. Nah, tentu teman-teman sedang dengar yang ada di sini menjadikan rumah bersama, jadi ruang diskusi yang terbuka, bisa menjadikan arena petang seduluran Selawasi. Harapan kita seperti ini pasti. Dan mungkin saya sendiri yang nanti di awam kita saya pribadi dan juga seluruh rombongan nanti dari acaranya seperti apa di dalam konteks warisan budaya sekaligus doa bersama. Mungkin dari saya cepat semangat Bapak Ibu terus bangun untuk telepon Swastiastu Rahayu Rahayu Rahayu. Matur sembah nuwun kagem Pak Hadi ingkang sampun maringi pedal kagem ngutaraken babagan budaya. Ugi anggenipun kita sami dedonga bareng nyuwun pangestu dumateng para leluhur tansah kalaksanan kanthi sae boten enten alangan napa-napa. Lan mugi-mugi para leluhur, para kadewatan agung tansah pinaringana pangestu supados sedaya napa ingkang dados lampah kita tansah pinayungan saking kersaning Gusti ingkang akarya jagat. Sudah ya. Setiap hari kurang bersama ini tidak ada yang Nggih. Ya iya wis laku wae sering rame-rame kok iki. Nanti kan balik lagi. Laku wae. Laku kabeh. Ya wis.
Tuh.